beberapa hal yang bisa kita simpulkan adalah bahwa transformasi API ini merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan kita. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang kita diberikan kesehatan di dalam pertemuan virtual ini, dan insya Allah kita diberikan keberkahan karena mengupayakan kebaikan untuk sesama. Bapak Ibu sekalian, terima kasih tadi saya mendengarkan juga sebagian dari laporan arahan dari Pak Budi. Mohon maaf tadi tidak bisa join di awal acara, tadi masih ada beberapa kegiatan yang bersamaan. Bapak sekalian, tadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi memberikan inspirasi bagi kita. Memang ini adalah sebuah masanya gitu ya, kita melakukan sebuah perubahan ya, dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh APWI. Jadi kami menyampaikan banyak apresiasi, terima kasih ya, penguatan-penguatan yang diberikan, kekompakan yang telah ditunjukkan dalam banyak hal. Ini sebagai sebuah starting awal yang sangat bagus, yang sangat menjanjikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi itu memang menjadi dasar pemikiran kami melakukan perubahan. Tadi saya sampaikan dari perubahan paradigma ini kita jabarkan menjadi 4 bidang perubahan. Pertama adalah di metode-metodenya, termasuk kita metode pelatihan dasar, pelatihan kepemimpinan, ya kan. Jadi kita targetkan misalnya tahun ini kita sudah akan tahun 2021 sudah ada blended learning lancar. Di situ akan ada perubahan secara signifikan biayanya. Kemudian tahun depan juga kita rubah, ada PKN 1, PKN 2. Tapi mungkin baru implementasi di 2022. Nah, tetapi tahun depan kita sudah secara kebijakan nasional, corporate university tadi level nasional dan level instansi. Kemudian juga di dalam metode kita akan banyak kembangkan kemudian program-program yang non klasikal. Kemudian elemen yang kedua adalah trainer. Trainer ini kita akan perkuat perannya, nanti tidak hanya di pembelajaran di kelas, tapi juga pembelajaran yang non klasikal yang di luar kelas. Nah, seperti menjadi coach, mentor, pendamping, on the job training dan seterusnya, terutama nanti akan mendukung di implementasi corporate university. Dan kemudian elemen yang ketiga adalah di aspek teknologi. Jadi kita akan lebih banyak memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran, termasuk nanti ada learning marketplace, termasuk nanti rumah cerdas WI ini bagian untuk mendukung pembelajaran yang sifatnya kolaboratif. Kemudian tadi learning marketplace, kemudian MOC kita akan dorong lebih banyak micro learning berbasis mobile, ini juga kita akan dorong. Dan di akhir kira-kira 2024 kita akan dorong juga pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran ASN. Kemudian elemen yang keempat, yang terakhir adalah elemen di akreditasi. Kita sudah rubah kebijakan akreditasi, tapi intinya adalah perubahan tadi untuk mendorong setiap lembaga pelatihan menjadi learning organization yang harus mengembangkan diri bersama kemudian pegawai-pegawainya, baik administratif maupun para media suara, dan juga mengembangkan teknologi digital serta memperkuat kepemimpinan mutu. Kita sebut kepemimpinan mutu. Jadi kepemimpinan mutu ini menjadi penekanan yang penting di dalam akreditasi. Dan akreditasi kita lakukan di 2 level organisasi dan program. Jadi sehingga tadi yang kita sampaikan, learning organization-nya kelihatan betul bagaimana upaya-upaya perbaikannya. Nah,
Bapak Ibu sekalian, jadi searah dengan itu, maka terkait dengan kawan-kawan Widya Iswara, kita mendukung ya kebijakan-kebijakan transformasi. Yang pertama adalah kebijakan pelatihan penjenjangan, meskipun tidak ada lagi penjenjangan sekarang, adanya uji kompetensi, tapi kita tetap akan sediakan dalam rangka tadi, karena kerangka kompetensi, uji kompetensinya juga sudah berubah, ya kita ingin agar nanti kawan-kawan Widya Iswara mampu menguasai kompetensi-kompetensi yang dimiliki di era new normal, sehingga nanti program penjenjangannya ini kita rubah. Jadi setiap jenjang harus ada kemampuan digital dari kawan-kawan Widya Iswara. Dan yang mungkin penting adalah di program kita pelatihan penjenjangan yang sekarang ini, nanti kawan-kawan yang ikut in-passing ya di level WI utama atau madya, ya tetap wajib mengikuti pelatihan, tapi sifatnya adalah menu ala carte. Menu ala carte itu milih mana kompetensi-kompetensi yang merasa masih dirasa kurang gitu. Jadi kalau setiap uji kompetensi selalu saya akan tanyakan, ya kan, kalau diterima menjadi Widya Iswara, apa program pengembangan kompetensinya, ya. Kalau nggak bisa jawab, berarti dia nggak ngerti, nggak punya rencana pengembangan kompetensinya. Dia merasa orang yang sempurna. Ini ciri-ciri pejabat begitu, serba sempurna gitu ya. Nah, jadi nanti kita tetap akan minta kawan-kawan yang dari jalur in-passing untuk ikut, tapi dari menu ala carte, milih yang mana yang merasa mungkin masih kurang. Kemudian community of practices, tahun ini kita terbitkan peraturan tentang community of practices, masih di biru, belum ada nomornya, tapi ini sudah kita secara resmi sudah ada kebijakannya. Kemudian yang ketiga ada kebijakan penguatan, mendukung penguatan organisasi. Jadi kami sangat senang ini kawan-kawan memperkuat, ada APWI, ada struktur program dan programnya, dan perhatian yang luar biasa ya, genap jajaran pimpinan dan anggota untuk melakukan transformasi. Saya mengikuti dari berbagai, ada WA grup, ada Telegram, kegiatannya sangat milenial ya, ini bagus sekali. Kemudian yang keempat ada kebijakan pilihan kerja juga kita rubah ini ya. Dan kemudian yang kelima adalah kebijakan akreditasi, tadi saya sampaikan, di mana ada elemennya, yaitu setiap lembaga pelatihan harus mengembangkan kompetensi Widya Iswaranya gitu. Ya, misalnya nggak ada duit ya, sekarang kita nggak pakai duit juga bisa gitu. Tapi artinya ada perhatian, ada dukungan kebijakan ya dari lembaga ya untuk mengembangkan kawan-kawan ini Widya Iswara, dan ada efisiennya. Ya, jadi ini untuk sinkron dengan kebijakan, tadi kita mendorong agar kawan-kawan Widya Iswara melakukan transformasi. Dan tadi disampaikan juga oleh Pak Budi, kita sedang menunggu revisi Permenpan. Di situ akan menjadi dasar nanti yang saya sampaikan, peran atau tugas-tugas baru Widya Iswara di luar kelas gitu kan, tadi ada mentor, menjadi coach, menjadi fasilitator on the job training, menjadi pendamping dan seterusnya. Jadi akan banyak punya peran. Nah, memang yang menjadi tantangan adalah sertifikasi kompetensinya tadi untuk melakukan tugas-tugas tadi. Ya, tapi satu hal yang sangat penting adalah pengalaman dan jam terbang yang tinggi dari kawan-kawan Widya Iswara ini merupakan sebuah aset yang luar biasa yang tidak bisa kita anggap remeh ya. Ini harus terus dikembangkan untuk kemudian ditularkan pada organisasi kawan-kawan yang terutama masih aktif memimpin ya. Nah, itu nanti ada kita tuangkan di Permenpan. Kemudian revisi Permenpan yang lain yang penting adalah terkait nanti usulan kita untuk memberikan tadi gelar ya kehormatan WI sebagai guru besar. Ya, ini juga menjadi poin penting di dalam revisi Permenpan. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan penilaian kinerja, ini yang akan kita dorong bahwa kinerja dari para Widya Iswara tidak hanya dinilai dari Dikjabdis saja, tapi juga harus dialokasikan untuk pengembangan diri. Ya, pengembangan diri ini nanti kita akan dorong agar seimbang
ya. Jadi mengembangkan orang lain juga harus diimbangi dengan kemampuan mengembangkan diri gitu ya. Jadi ibarat sebuah sumur itu nggak boleh kering gitu ya. Sumur diambil terus airnya terus ya kan, tapi sumurnya nggak pernah dicas itu, nanti lama-lama ya keluar angin doang ya kan. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi saya akan coba singkat-singkat saja. Jadi apa yang baru ya, terutama adalah tadi yang saya sampaikan, kebijakan penjenjangan istilah yang sekarang ya sifatnya adalah lebih ke ada e-learning, ada working place learning, artinya pembelajaran banyak di tempat kerja seperti yang apa namanya kalau misalnya bikin KTI ya, nanti ada coachingnya, ada mentoringnya ya, dilakukan di tempat kerja dan seterusnya. Kemudian kita lakukan secara blended learning ya. Kemudian nanti kita orientasinya adalah kemampuan menghasilkan produk-produk pembelajaran yang bersifat digital ya. Nah kemudian untuk target audiens tadi saya sampaikan tidak hanya mereka yang akan uji kompetensi, tetapi ini yang mereka yang sudah lulus in-passing, mereka juga kita akan mintakan untuk mengikuti program penjenjangan ini ya, dengan cara tadi menu ala carte yang terbuka, milih mana kompetensi yang masih dirasa perlu ditingkatkan. Nah kemudian yang kedua tadi saya sampaikan community of practices ini sudah jalan. Terima kasih Pak Budi, kawan-kawan semuanya, ini banyak mendapatkan apresiasi, banyak baik tidak hanya kawan-kawan Wijaya Suara tapi juga lembaga-lembaga pelatihan dan instansi-instansi ini lihat kiprah dari kegiatan secara virtual ya, ini sangat membantu ya. Kemudian tadi saya sampaikan ada rumah cerdas WI yang tahun ini harusnya sudah kita launching, tapi mungkin karena ada sedikit yang harus diperbaiki. Jadi ini rumah cerdas adalah sebuah platform ya untuk mengembangkan kompetensi WI berbasis crowd, artinya berbasis pada kontribusi dari kawan-kawan dengan prinsip tadi berbagi tadi. Nah, nanti akan dipayungi dengan peraturan LAN tadi, sehingga tadi yang Pak Budi sampaikan sebagian mungkin bisa kita penuhi melalui platform ini ya, ada virtual coaching, mentoring, ada webinar, ada virtual public lecture, ada materi-materi yang bisa digunakan untuk self guided learning dan seterusnya. Nah ini rumah cerdas tidak akan dipelihara oleh LAN, maksudnya tidak akan mendiktikan bagaimana ini, tapi kita serahkan pada asosiasi, pada APWI untuk memaintain, untuk mengisi ya. Nah, tapi untuk beberapa tahun awal kita akan masih support, tapi secara kontennya, tetapi untuk berikutnya kita hanya support sistemnya saja. Sedangkan kontennya, aturan main nanti akan kita serahkan sepenuhnya pada kawan-kawan Wijaya Suara. Kemudian kita mendukung penguatan organisasi profesi. Ya ini sebenarnya hanya mendukung dalam arti kita memberikan support motivasi saja ya kan, nah, karena semua ini dari kiprah kawan-kawan semuanya, baik ide, sumber daya, tenaga, semua ini dari kawan-kawan Wijaya Suara semua ya. Kami hanya ya tugasnya mengompor-kompori aja nih ya. Tugas sebagai kompor saja ini ya, tapi belum dikompori sudah lari duluan ternyata kan. Saya tadi sempat mendengarkan agenda dan program kerjanya, wah ini sudah lari, sudah sampai sana, sudah sampai Madinah ya. Jadi saya pikir saya sangat apresiasi kepada kawan-kawan, tapi kita harapkan ini yang ide-ide bagus tadi menjadi sebuah agenda kolektif ya, yang menjadi concern setiap orang, tidak hanya pengurusnya tapi semuanya ya. Nah kemudian yang keempat adalah tadi perubahan pilihan kinerja WI, nanti kita masukkan ada coaching, mentoring, kita berikan penilaian
kemudian bahan ajar modul berupa produk digital ini juga bagian dari penilaian yang baru tadi yang di revisi Permenpan tadi. Terus kemudian tadi jam wajibnya untuk ngajar kita kurangi, sebagian untuk pengembangan diri. Tetapi semuanya tadi ada kompensasinya, tetapi tidak dihabiskan semuanya untuk mengajar Dikjati, tapi pengembangan diri. Kemudian tadi saya sampaikan WI menjadi ada gelar profesor ya, karena memang sama dengan kawan-kawan di yang di perguruan tinggi ya, WI juga menjalankan fungsi Dikjati. Nah, kemudian yang terakhir tadi saya sampaikan kebijakan akreditasi yang mensupport tadi transformasi kawan-kawan di Daiswara. Ada beberapa poin di situ, misalnya yang kedua misalnya di manajemen personalia kita nilai seberapa alokasi untuk kemudian pengembangan tenaga pengajar ya. Ini merupakan bagian dari edukasi. Kemudian juga ada poin-poin yang lainnya ya, seperti poin nomor 8 ada knowledge management inovasi. Ini adalah kita melihat kinerja lembaga pelatihan di dalam mendokumentasikan pengetahuan kawan-kawan di Daiswara, inovasi-inovasinya ya, didokumentasikan, dikembangkan dan seterusnya. Jadi ini sangat nanti berkaitan dengan agenda transformasi Daiswara. Nah, Bapak sekalian, ini hanya sekilas tadi untuk merangkum apa yang mungkin menjadi perhatian untuk rebranding. Jadi perlu ada upaya organisasi ini di level eksternalnya ya, ada perbaikan kualitas di produk atau layanan dari profesi, kemudian komunikasi yang lebih baik, branding dan marketing, kemudian public engagement lebih aktif di dalam peran serta di masyarakat. Kemudian secara organisasional, secara internal ada perlu penguatan kompetensi, etik dan culture, budaya kerja, etos kerja dan etika. Kemudian proses organisasi sendiri harus ditertibkan, dan yang terakhir adalah fundingnya. Ya, ini funding dan welfare-nya, kesejahteraan nanti saya tambahkan. Kemudian, ini yang mungkin satu persatu di produk service quality ini, artinya bahwa profesi ini harus concern pada apa yang dihasilkan dari layanannya, ya, termasuk yang diberikan oleh para anggota. Nah, ini perlu kemudian mungkin ada program untuk kita lakukan mungkin coaching ya, atau ya semacam itu, atau konseling ya, itu bagaimana meningkatkan kualitas dari produk utama kawan-kawan di Daiswara, yaitu Dikjati dan dari sisi publikasi. Ini yang nanti penting untuk kawan-kawan di Daiswara. Nah, Dikjati misalnya kalau di World Bank dulu punya program bagaimana meningkatkan kinerja guru itu, ada peer review gitu ya. Jadi bagaimana kawan-kawan ini melakukan penilaian pada kawan yang lainnya untuk memberikan feedback ya, untuk memberikan feedback. Tapi ini nanti akan ketika perlu ditampung menjadi sebuah agenda profesi, bagaimana kemudian kita melakukan semacam layanan coaching, layanan untuk pengembangan tadi kualitas Dikjati-nya. Kemudian juga perlu didorong produktivitas anggota untuk menghasilkan karya-karya ilmiah tadi ya, sesuai dengan bidang keahlian. Nah, tadi ide untuk membuat API Press ini salah satu langkah yang sangat strategis, penting sekali. Saya yakin ini akan disambut sangat baik ya, karena saya melihat banyak sekali kawan-kawan di Daiswara punya publikasi, punya bahan yang sudah disiapkan atau punya niatan. Nah, ini yang penting niatan dulu ya. Banyak yang sudah punya niatan mau publikasi ya, cuman sayangnya belum punya bahan. Nah, ya, sudah ada punya bahan, belum bisa diselesaikan karena keterbatasan waktu. Nah, mungkin nanti kita buat
ya upaya bagaimana penerbitan kolektif, ya kan. Ini apa namanya hal yang kecil, ya kan. Ya tadi saya sering sampaikan proyek-proyek perubahan kita terbitkan bersama dengan para peserta misalnya, atau kawan-kawan WI misalnya di pengayaan untuk selama mengajar di agenda 1, agenda 2, agenda 3 dan seterusnya, baik pelatihan pimpinan maupun lasar bisa didokumentasikan, jadikan buku, ya, dan seterusnya. Jadi saya pikir ini dari kegiatan profesi ini, ya ini ya yang kita pikirkan, yang kita lakukan, kita tulis gitu ya, sehingga akan ada terbitan-terbitan. Nah, kemudian tidak hanya buku, jurnal, tapi juga video-video. Ini bisa nanti, tadi ide bagus untuk merangsang tadi melalui lomba-lomba. Ya, lomba ini memberikan semangat tadi untuk semakin produktif. Kemudian dari sisi komunikasi, nanti penting buat membuat standar komunikasi. Nah, ini termasuk juga kepada stakeholder mengaktifkan, tidak sekadar mengaktifkan, tapi juga memperbaiki kualitas media sosial. Ya, ini pada level organisasi maupun pada level individu-individu. Ya, kita ya misalnya kalau perlu kita buat service coaching ya untuk memperbaiki media sosial ya. Jadi media sosial ini bisa menjadi sarana efektif ya untuk komunikasi pada stakeholder. Jadi nanti website yang ada di APWI ini mungkin nanti perlu dikeroyok bareng-bareng untuk mengisi lagi dan diupdate. Ini yang paling penting itu adalah mengupdate-nya tadi ya. Kok mengisi itu relatif mungkin mudah, tetapi mengupdate tadi yang merupakan tantangan tersendiri. Kemudian juga produk-produk informasi ini perlu ya ada mencerminkan brand image. Jadi misalnya setiap yang ini pasti ada logo APWI-nya yang ini untuk mencerminkan ini identitasnya APWI. Kemudian juga ada perlu sosialisasi ya. Mungkin tidak harus mempunyai orang secara tetapi secara fisik, tetapi juga mungkin tadi bentuknya video, bentuknya tutorial, bentuknya ya jadi produk-produk yang memperkenalkan siapa sih APWI gitu kan ya, dengan cara-cara tentunya yang lebih sesuai dengan target audiens milenial ya, mungkin yang menyampaikan adalah Widyaswara milenial gitu ya. Nah, kemudian ya branding marketing tadi ini yang penting tadi apa yang sudah disusun ya terkait sejarah, logo, himne mas untuk dipelihara, kita pelihara ya, sampaikan pada anggota baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dan ini yang perlu kemudian ada program seperti ada program buy one get one. Nah, ini seperti itu ya. Satu anggota menggandeng anggota yang lainnya. Ini karena biasanya kesibukan yang ada orang-orang menjadi tidak aktif itu. Nah, kita bikin program seperti itu ya. Bagaimana kita mengaktifkan tadi buy one get two atau buy one get one. Jadi setiap anggota punya kewajiban gandeng yang lainnya dan sebagainya gitu ya. Dan nanti kita akan lihat seperti apa untuk memberikan motivasi seperti itu. Nah, kemudian juga co-branding. Nah, co-branding ini mungkin publikasi bersama mungkin penting gitu ya. Jadi publikasi. Jadi misalnya nanti publikasi yang dilakukan oleh anggota, kok bisa ada logonya APWI juga ya, untuk orang lebih mengenal APWI, tapi juga mungkin APWI dan misalnya ya asosiasi perencana kita bisa bikin suatu publikasi bersama dengan mereka. Kita pernah membicarakan intensif ya dengan Pusdiklatren untuk mengharmonisasikan analis kebijakan Widyaswara fungsional perencana ya di dalam pembinaannya gitu ya. Nah, ini banyak instansi pembina yang ingin kemudian kita bersinergi, termasuk tadi bagaimana kita tadi antar organisasi profesi bersinergi. Nah, ini tentunya nanti perlu adanya co-branding ya, tidak hanya dengan organisasi profesi tapi mungkin yang lainnya brand tinggi atau apa, artinya
semakin kuat kita berkolaborasi, maka semakin kuat kita branding kita. Kemudian juga penguatan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pelatihan. Ini kita akan coba dorong nanti, karena kita sudah menyampaikan bahwa salah satu elemen akreditasi adalah perhatian mereka untuk mengembangkan kompetensi para widyaswara. Nanti kita bikin program-program kolaborasi dengan mereka, ya, dari LAN, APUI, dan kemudian tadi kerjasama dengan lembaga pelatihan tempat kawan-kawan widyaswara. Nah, kemudian juga pemetaan ini penting. Tadi yang disampaikan oleh Pak Budi, ini perlu perhatian untuk marketing ini ke kawan-kawan milenial ini yang punya terutama potensi menjadi widyaswara. Banyak yang bertanya-tanya, ya, jadi widyaswara itu seperti apa? Ya, saya ada kawan itu ya. Saya sampai mensurvei ya, membandingkan ya kondisi profesi punya widyaswara, peneliti dan sebagainya karena pengen jadi fungsional gitu ya. Nah, ini kita mungkin perlu tadi ya sarana-sarana yang lebih komunikatif, terutama untuk menyasar ya, mentarget tadi kelompok-kelompok milenial yang akan menjadi widyaswara. Kemudian public engagement ini keaktifan kita ya, event-event ini perlu kita aktif gitu ya, setidaknya tadi mungkin untuk pemikiran atau sumbangan seperti kemarin COVID, setiap ada webinar ada sumbangan ya, mungkin bukan jumlah uangnya tapi perhatian pada profesi ini sangat penting sekali, perhatian profesi terhadap publik ini sangat penting ya. Nah, kemudian ya misalnya kita targetkan misalnya banyak sekali penerbitan online ya, seperti dulu waktu saya masih membawai kedeputian kebijakan, kajian kebijakan. Jadi target kinerjanya para peneliti adalah nulis di online itu ya. Yang pertama yang tidak perlu seleksi, misalnya Kompasiana gitu. Nah ini belum ada. Yuk kita bareng-bareng keroyok ide-ide kawan-kawan widyaswara yang bagus-bagus gitu ya. Kita masukkan ke sana kolom opini di tadi media-media online itu. Ini saya pikir sangat bagus untuk merespon pemikiran-pemikiran yang sekarang mungkin ada di tengah ada polemik, radikalisasi, intoleransi, mungkin perlu kita berikan juga sumbangan pemikiran. Ini kan kawan-kawan memang terutama yang mengasuh agenda 1 ya, ini memang sudah makanan sehari-hari ya. Kenapa nggak disampaikan pemikirannya di publik? Ini kan satu hal yang sangat positif. Nah, kemudian secara proses organisasi di dalam internal organisasinya, ini perlu ada pengembangan kompetensi tadi, kita program-program. Kalau perlu nanti kita lakukan mungkin Pak Budi, kita dorong program magang, program pertukaran gitu kan ya. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah ada coaching, mentoring, kemudian juga identifikasi pengetahuan baru, apa yang mungkin ini analisis kebutuhan kita dari kawan-kawan widyaswara bisa nanti diusulkan ya kan, bagaimana kita coba koordinasikan agar itu bisa terpenuhi gitu ya. Apa sih yang dirasa kurang untuk kawan-kawan widyaswara ke depan ini, masuk tadi pembelajaran digital dan seterusnya, mungkin kita akan coba carikan solusi ya. Kalau dari kami mungkin dari sisi kebijakannya kita bisa support, dan mungkin dari kawan-kawan APUI yaitu dengan program-program dari pelibatan anggotanya, knowledge sharing dan seterusnya. Nah, kemudian juga kita akan dorong tadi yang saya sampaikan community of practices yang berbasis untuk berbagi pengetahuan, untuk program review coaching untuk peningkatan kualitas Dikjate dan seterusnya. Tadi ada WI cerdas, rumah cerdas WI, dan tadi sampaikan juga oleh Pak Budi, ini mungkin perlu tadi ya produk-produk yang bagus-bagus kita kumpulkan jadi karya WI seluruh Indonesia gitu ya. Ini mungkin pertama kali di Indonesia itu ada sebuah koleksi secara virtual dari sebuah profesi. Ini saya pikir bagus ya. Nanti kita
sebuah karya monumental gitu ya. Kemudian ethics and culture ini juga perlu kita kembangkan, kita perkuat ya. Etika profesi, kemudian bangun etos kerja, jadi semangat kerja, semangat kebersamaan, tapi juga disiplin ya, disiplin organisasi ini juga perlu kita kembangkan bersama-sama, saling mengingatkan kita juga atas kebersamaan tadi ya, tetapi juga disiplin ya, ini penting ya kan, kebersamaan dan disiplin ini penting untuk keutuhan organisasi ya. Nah, kemudian juga event-event gathering ini penting ya. Tadi tidak hanya efek network yang kita bangun, tetapi juga rasa kebersamaan ini. Tadi forum ilmiah, forum diskusi dan seterusnya ini sekarang dengan adanya teknologi virtual seperti yang sekarang ini akan lebih mudah menjangkau seluruh anggota ya. Tadi kuncinya adalah efek networking untuk melakukan gathering secara virtual maupun secara fisik. Kemudian lomba-lomba tadi saya pikir ini juga penting untuk membangun tadi spirit untuk kompetisi dan lebih produktif lagi. Dan kemudian proses organisasinya, ini penertiban data organisasi ya, sangat penting. Nanti mungkin DPP bisa membantu semuanya kolaborasi dengan lembaga-lembaga pelatihan. Kemudian SOP koordinasi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan seterusnya mungkin juga kita perkuat. Dan tadi transparansi ini juga perlu kita lakukan, kesetaraan, pemerataan peran serta dari kawan-kawan serta nanti pemanfaatan teknologi nanti untuk mendukung bisnis proses. Dan yang terakhir aspek legalnya, tadi disampaikan oleh Pak Budi ini bagus. Jangan sampai kemudian menimbulkan persoalan-persoalan legal di dalam program-program ABWI. Ya, terakhir untuk kesejahteraan dan pembiayaan ini iuran ya, penguatan iuran anggota ini penting ini. Tidak ada organisasi profesi yang hidup meskipun dia bisa mendapatkan dana banyak dari luar, tapi kalau iuran anggotanya nol, ini tanda tidak sehat ya. Iuran anggota ini mencerminkan sebuah perhatian dan komitmen bersama ya. Mungkin tidak perlu mungkin bicara besarannya, tapi ini sebuah bentuk kepedulian dan komitmen. Kemudian ketertiban dan penyataan penguatan keuangan organisasi ini penting nanti bagaimana dari bentuk penerimaan dan pengeluaran yang mungkin perlu diatur. Tadi disampaikan Pak Budi juga penggalian sumber dana ya, dan manfaat network dan kompetensi ABWI. Networknya ABWI ini banyak ya, dijaring dengan lembaga pelatihan dan sebagainya. Silahkan nanti misalnya ada bisa menggandeng ya tentunya tadi mungkin lembaga atau para expert ya untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sebagai income generating. Kemudian dari kesejahteraan tidak hanya finansial tapi juga tadi benefit yang bisa diperoleh oleh anggota ini penting. Nah, tadi sampaikan oleh Pak Budi dan upaya peningkatan tunjangan ini kemarin kita bersama-sama dengan Pak Budi dan kawan-kawan kita sudah melangkah cukup jauh ya. Saya pikir ini dalam sejarah ini kita berhasil meyakinkan pada Menpan Kementerian Keuangan ini perlunya peningkatan, dan insya Allah ini akan berhasil meningkatkan grading dan tunjangan nanti kawan-kawan ide suara ya. Nah, terakhir adalah di transparansi dan akuntabilitas. Bapak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Banyak hal yang pemikiran-pemikiran terkait dengan upaya mendukung transformasi ini, tetapi beberapa hal yang bisa kita simpulkan adalah bahwa transformasi ABWI ini merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan kita di era new normal ini, di mana kita sebagai instansi pembina juga melakukan menerjemahkan tuntutan perubahan tadi dari kebijakan-kebijakan yang ada, dan kami sangat mengharapkan tadi support dari
kawan-kawan Widya Suara di dalam melakukan proses transformasi atau perubahan paradigma tadi. Dan yang kedua, ini pembentukan APWI dan program-program kerjanya ini merupakan hal yang sangat kami apresiasi, kami sangat berterima kasih pada kawan-kawan pengurus dan semua anggota yang menunjukkan sebuah komitmen, inisiatif, kreativitas ya yang luar biasa untuk melakukan sebuah tadi transformasi tadi ya. Dan saya pikir ini dengan niatan untuk melakukan perubahan ini akan semakin mantap ya dengan kebersamaan yang ada yang terus dipelihara, dan masih banyak kawan-kawan Widya Suara ini yang masih harus perlu digandeng karena mungkin kesibukannya ya baik di pusat atau di daerah, karena ini dengan berbagai kegiatan yang ada ini menggambarkan sebuah potensi yang sangat luar biasa, sebuah treasure, sebuah harta karun luar biasa, talenta yang dimiliki oleh komunitas profesi Widya Suara ini, sehingga tadi dengan kebersamaan, dengan komitmen bersama, insya Allah ini akan menjadi organisasi profesi yang lebih sangat prestisius ke depannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita harapkan dari program kerja yang sedang disusun atau yang akan difinalisasikan oleh kawan-kawan ini melalui rapat koordinasi ini, tadi harus saya sampaikan secara garis besar oleh Pak Budi, ini saya pikir merupakan sebuah milestone sangat penting sekali dalam sejarah Widya Suara, ya, sehingga kami sangat mengharap ini bisa berjalan lancar, bisa sukses semuanya dalam menuangkan ide-ide brilian, ide-ide inovatif yang ada menjadi sebuah program konkret yang bisa memberikan kontribusi nyata pada transformasi organisasi profesi Widya Suara. Dan kami atas nama pimpinan dan atas nama instansi pembina, kami sangat siap ya menjadi mitra ya, kita lebih menjadi sebagai mitra kawan-kawan di dalam melakukan sebuah transformasi ini. Kami akan terus mendukung gagasan-gagasan perubahan, dan mohon kiranya ada hal yang perlu di sharing pada kami untuk perbaikan penguatan sisi kebijakannya. Kami sangat senang sekali dalam mendengarkan masukan-masukan Bapak Ibu semuanya. Demikian yang bisa sampaikan. Selamat melakukan rakor Bapak Ibu semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan ya dalam setiap niatan dan tindakan kita ini untuk kebaikan sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Taufik DA yang telah menyampaikan kebijakan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar pijakan bagi pengurus APWI untuk dapat mengemban amanah bagi peningkatan kompetensi dan personal branding Widya Suara maupun profesionalisme organisasi profesi Widya Suara Indonesia.